Calon Arang, kisah kasih seorang ibu pemuja Durga. Calon Arang merupakan cerita rakyat yang berkembang dalam masyarakat Jawa Bali pada pertengahan abad ke-12. Dengan latar belakang kerajaan Kediri pada masa kekuasaan Raja Airlangga. Dikisahkan, di Desa Girah hidup seorang janda yang bernama Dayu Datu. Seorang ibu penekun ilmu spiritual pemuja Dewi Durga. Dayu Datu sendiri memiliki murid-murid yang dimana semua muridnya adalah para wanita, yang diantaranya bernama Nyi Larung, Nyi Lena, Nyi Lendi, dan Nyi Sedaksa. Dayu Datu memiliki seorang putri yang bernama Diah Ratna Mangali, seorang gadis lemah gemulai, ayu mempesona, dan berparas cantik jelita. Dalam Lontar Calon Arang, dituliskan pula keresahan Dayu Datu akan nasib putri sematawayangnya, yang dimana sampai saat itu belum ada satupun lelaki yang mempersuntingnya. Sebelum menjanda, Dayu Datu memiliki seorang suami yang dimana keseharian suami Dayu adalah sebagai abdi kerajaan. Hari-harinya disibukkan untuk menjamu tamu kerajaan, yang dimana hal tersebut membuat suami yang menelantarkan putri sematawayangnya tersebut. Sepulangnya Dayu Datu dari tapanya, Dayu Datu melihat putrinya sendirian di rumah dengan keadaan dekil, kusam, dan tidak terawat. Hal tersebut memicu kemarahan Dayu Datu. Dengan tatapan yang kejam, dari kedua bola matanya tersemur api yang seketika melesat ke udara, menghantam membakar suaminya sampai menjadi abu. Karena hal tersebut, tidak ada satupun yang berani dengan Dayu Datu, apalagi untuk meminang putri sematawayangnya tersebut. Hari-hari semakin berlalu, usia Diah Ratna Mangali semakin bertambah dewasa, namun tidak ada satupun lelaki yang berani mendekatinya. Ditambah tersebar rumor Dayu Datu memiliki kesaktian yang mampu berubah wujud, desti, teluh, dan terang jana. Dan hal tersebut terdengar oleh Dayu Datu sendiri. Murkalah Dayu Datu dengan pakaian kebesarannya, serta diiringi para muridnya. Dayu Datu pergi ke kuburan. Dengan diiringi alat musik seadanya, Dayu Datu dan para muridnya menari-nari serta melafalkan beberapa mantra pemujaan kepada Dewi Durga. Dengan harapan Dewi Durga datang dan memberi anugerah. Karena kesungguhan hati Dayu Datu dalam memuja Dewi Durga, membuat Dewi Durga beserta diikuti semua rencangan atau pengikut beliau turun dari kahyangan menemui Dayu Datu. Wahai anakku, ada apakah gerangan sehingga seorang anak sampai memanggil ibunya untuk datang? Berhentilah menari dan ceritakanlah pada ibu. Dayu Datu berucap, wahai ibu, Dewi Durga, apalah daya aku hanya seorang janda yang memiliki satu-satunya putri yang sampai kini tidak ada satupun lelaki yang berkenan mempersuntingnya. Jika sang Dewi berkenan, berikanlah hamba anugerah. Jika tidak ada lelaki yang berani mempersunting anakku Diah Ratna Mangali, maka berikanlah hamba kesaktian agar bisa membunuh semua orang masyarakat kerajaan Kediri. Sontak Dewi Durga terdiam, mendengar permintaan bakta atau pemujanya tersebut. Dalam keheningan, Dewi Durga bersabda, "Uduh anakku Dayu Datu, akan kuberikan kau kesaktian. Tetapi, tetap selalu waspada, jangan sampai kemarahanmu membuat kau celaka anakku." Dengan memberi hormat, Dayu Datu diiringi para muridnya, mengucapkan terima kasih dan mohon pamit atas kedatangan dan anugerah yang diberikan oleh Dewi Durga. Singkat cerita, Desa Girah yang mulanya nyaman dan tentram
berubah menjadi mencekam. Setiap jam, setiap menit selalu terdengar orang yang sakit lalu meninggal. Pagi panas dingin, sorenya meninggal. Malamnya muntaber, paginya meninggal. Bahkan, tidak hanya di Desa Girah, berita kematian yang misterius terdengar dari luar Desa Girah, bahkan konon sampai ke pusat kerajaan Kediri. Raja Airlangga mengutus beberapa abdi kerajaan untuk mengetahui apa gerangan begitu banyak yang sakit dan meninggal secara misterius. Dan diketahuilah hal tersebut karena teluh seorang janda dari Girah yang tak lain teluh Dayu Datu sendiri. Dan karena dahsyatnya aji teluh Dayu Datu disebut sebagai calon narang Walunateng Girah. Raja Airlangga menyusun pasukan khusus untuk menangkap dan membunuh calon narang. Namun apa daya, pada saat calon narang sudah terkepung, puluhan keris yang dihujamkan ke tubuh calon narang, namun satu pun tidak ada yang melukai calon narang. Dengan sekali hentakan, puluhan prajurit khusus Raja Airlangga tumbang. Merasa pihak kerajaan mulai ikut campur, calon narang dengan diiring muridnya kembali pergi ke kuburan. Menari dengan musik seadanya, menari dan memanjatkan mantra pemujaan Dewi Durga. Dikisahkan, dengan kesaktiannya, calon narang menghidupkan salah satu mayat yang ada di kuburan dan langsung memotong lehernya pada saat itu juga. Darah yang tersemur digunakan untuk keramas, dan dagingnya digunakan untuk persembahan kepada para Buddha. Dewi Durga beserta rencangnya pun datang dan bersabda, "Wahai anakku, bukankah apa yang kau inginkan sudah kau dapatkan? Ada apa lagi sampai-sampai kau mengorbankan daging manusia untuk memujaku?" Calon narang berucap, "Wahai Ibu Dewi Durga, Dewi dari segala kesaktian, berani-beraninya tentara kerajaan menyerangku. Karena itulah aku memohon anugerahmu agar diberikan kesaktian yang berlipat-lipat." Dewi Durga mengabulkan permohonannya, serta memperingati calon narang agar jangan sampai lengah. Singkat cerita, teluh calon narang pun semakin menjadi-jadi. Murid-muridnya diutus menebar desti teluh di seluruh penjuru kerajaan Kediri. Dikisahkan, mayat bergelimpangan di mana-mana, di parit, di ladang, dan di sawah. Rumah-rumah penduduk pada sepi. Terlihat sebagian masyarakat yang masih hidup pada mengungsi. Ada yang membopong sanak sekeluarga yang sakit, ada pula yang nampak lusuh kelaparan. Terlihat tatapan mereka kosong tanpa arah. Melihat hal tersebut, Raja Airlangga beserta diiringi oleh beberapa orang-orang suci melakukan ritual memuja Dewa Api agar diberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Terdengarlah puisi agar Raja menemui seorang empu di Lemah Tulis yang bernama Empu Baradah, petapa suci yang nyaris dengan kesempurnaannya. Untuk mempersingkat waktu, hari itu juga diutus beberapa abdi kerajaan untuk menemui Empu Baradah di desa Lemah Tulis. Sampainya di Lemah Tulis, Empu Baradah menyambut abdi tersebut dengan kesahajaan. Seolah-olah sudah mengetahui apa yang sudah terjadi, Empu Baradah mengutus salah satu muridnya, Empu Bahula, untuk meminang Ratu Dia Ratna Manggali dan meminta kepada Raja Airlangga untuk mempersiapkan beberapa emas perhiasan untuk dijadikan mas kawin. Sebelum Empu Bahula pergi ke kerajaan Kediri, Empu Baradah memberikan beberapa ikat daun sirih untuk diberikan kepada calon narang sebagai rasa perkenalan dari Empu Baradah. Setibanya Empu Bahula di kerajaan Kediri, Empu Bahula menghadap Raja Airlangga untuk menyampaikan pesan dari gurunya.
Raja Airlangga menyanggupi permintaan Empu Bahula tersebut. Singkat cerita, Empu Bahula pergi ke desa Gira. Sesampainya di desa Gira, Empu Bahula dihadang murid-murid Calanarang. "Wahai anak muda, besar juga nyalimu untuk datang ke desa Gira ini." Dengan sopan santun, Empu Bahula menjawab, "Wahai ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Empu Bahula, dari desa Lemah Tulis. Ada pula kedatangan saya ke desa Gira ini, tidak lain tidak bukan untuk menemui gadis yang bernama Diah Ratna Mengali." Calanarang pun mengenalkan dirinya dan mempertanyakan keseriusan Empu Bahula. "Wahai anak muda, apakah saya tidak salah mendengar apa yang kau katakan? Apakah kedatanganmu ke sini untuk mempersunding anakku?" "Wahai ibu, kedatanganku sangatlah serius. Jika ibu meminta emas perhiasan sebagai emas kawinnya, akan segera kuusahakan. Namun apa daya, aku hanyalah seorang empu. Aku hanya membawa beberapa ikat daun sirih pemberian dari guruku. Maukah ibu menerimanya sebagai tanda perkenalan dari guruku?" Singkat cerita, pernikahan Empu Bahula dengan Diah Ratna Mengali berlangsung. Betapa senangnya hati Calanarang melihat anak dan menantunya yang hidup berbahagia. Selang beberapa hari kemudian, Empu Bahula bertanya kepada istrinya, "Wahai Adinda, apakah engkau tidak heran kenapa setiap malam ibu selalu keluar rumah? Jika terus demikian, ibu sudah semakin tua. Jika sering kena angin malam, takut ibu akan segera sakit." "Kakanda, ibu adalah seorang abdi, bakti atau pemuja Dewi Durga. Setiap malam ibu selalu memuja Dewi Durga. Karena murkanya ibu memohon kepada Dewi Durga untuk menyebarkan segala penyakit di negeri Kediri ini. Setiap ibu mendapat anugerah, ibu pasti menuliskannya dalam sebuah buku yang disebut Kitab Lipiakara. Jika tidak keberatan, akan kuberikan buku tersebut kepada Kakanda. Saya harap Empu Baradah bisa merawat ibu dan mengembalikannya ke jalan yang benar, menyembuhkan semua masyarakat yang sakit dan mengakhiri teluh tersebut." Seizin Diah Ratna Mengali, Empu Bahula membawa kitab Lipiakara tersebut kepada Empu Baradah. Di kediaman Empu Baradah, betapa terkejutnya beliau akan Lipiakara tersebut. Ilmu untuk menggapai kesempurnaan. Hanya saja Empu Baradah sangat menyayangi ilmu tersebut disalahgunakan. Singkat cerita, Empu Baradah mendatangi Calanarang dan memperingatinya agar berhenti melakukan ritual teluhnya tersebut. Merasa tidak terima, dengan kesombongannya Calanarang menantang Empu Baradah untuk mengakhirinya sendiri. Pertempuran tak terelakkan, segala ilmu yang tertulis dalam kitab Lipiakara pun digunakan Calanarang. Tanting emas, badai emas, sampian emas, semua sudah digunakan Calanarang. Namun Empu Baradah sama sekali bukanlah tandingannya. Merasa terdesak, Calanarang berubah menjadi Garuda Emas, melesat ke udara, bersembunyi di balik awan. Empu Baradah mengutus salah satu patihnya untuk membuka semua pakaiannya dan mengejek Calanarang. "Wahai Calanarang, manusia yang dikatakan sakti yang sudah membunuh ribuan manusia, apakah engkau tidak tahu malu atau engkau hanya seorang pengecut bersembunyi di balik awan? Inilah Patih Madri. Aku berani melawanmu walau tidak memakai senjata dan busana sekalipun. Turunlah kau Calanarang, mari lawan aku." Mendengar ejekan tersebut, Calanarang melesat seperti kilat menyamar Patih Madri.
Namun apa daya, Empu Baradah dengan kerisnya jaga satru menghentikan langkah Calon Arang. Di akhir-akhir hidupnya Calon Arang memohon kepada Empu Baradah untuk merawat dirinya dan segala eksistensi yang dilakukan Calon Arang selama hidupnya. Konon, Empu Baradah menghidupkan Calon Arang dan mengajarkan nilai-nilai Dharma untuk melengkapi kesempurnaan ilmu Calon Arang. Dikisahkan, Empu Baradah dan Calon Arang hilang dalam kesempurnaan spiritualnya. Dinayu pamit, tidak ada ilmu putih, ilmu hitam, ataupun ilmu merah. Ilmu itu luwih bagus jika digunakan dasari nilai-nilai Dharma yang memberikan manfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Om Santi 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 Om.